Masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah adik-adik, hari ini adalah ibadah Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Dengan tema ibadah kita yaitu Tuhan menyertaimu. Tertulis dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Nah adik-adik yang di rumah, hari ini dalam ibadah pagi ini akan ditemani oleh Kanova. Dan sebelum kita mulai, Kanova ingin cek dulu nih kesiapan adik-adik yang di rumah. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab? Jika belum, silakan diambil dulu ya Alkitabnya. Kemudian buku catatan juga. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mempersiapkan persembahan dan celengan juga. Sudah? Kalau sudah siap, sekarang adik-adik silakan duduk dengan manis. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau saat teduh dulu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya bisa mengikuti ibadah dengan baik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu pujian sekolah minggu yang berjudul Yesus Pokok. Yuk Kak Syara. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau
cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah kita melalui Zoom. Pada hari ini firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betsheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu hebat, di mana Tuhan Yesus selalu mau menolong dan melindungi kita, bahkan adik-adik semuanya. Kapanpun dan dimanapun dan dalam situasi apapun. Sama seperti dengan orang tua kita yang ada di bumi ini. Bahkan kalau kita perhatikan juga seperti induk burung itu. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus mampu melakukannya. Karena itu anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan kita yaitu membicarakan tentang bagaimana perlindungan Tuhan buat Yakub ya. Jadi saat Yakub berangkat dari Betsheba menuju tanah Aran, di mana dia menempuh jarak sekitar 100 km jauhnya. Pertanyaannya, kenapa ya Yakub mau meninggalkan rumah? Ada apa? Ada apa? Karena ia mau menghindar dari Esau kakaknya yang pada saat itu dia lagi marah
karena Yakub mengambil berkat kesulungan yang diberikan Tuhan buat Esau. Itu memang kesalahan daripada Yakub. Karena itu anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan itu kalau kita perhatikan di sini di dalam kehidupan daripada Yakub, penyertaan Tuhan itu ditunjukkan melalui penampakan dirinya kepada Yakub lewat apa? Lewat mimpi di sini. Di sini kita lihat adik-adik ya, penyertaan dan pelindungan Tuhan itu pertama sekali dilihatkan oleh Allah melalui mimpi ya. Di mana dalam mimpinya Yakub melihat ada tangga yang sangat tinggi menjulang ke langit. Di tangga itu ada malaikat-malaikat naik turun. Dan tiba-tiba terdengar suara berkata, "Aku akan menyertai dan melindungimu." Itu dikatakan oleh Allah. Anak-anak Tuhan Yesus, Allah bukan hanya berjanji dan melindungi Yakub. Di sini Allah berkata, dikatakan tadi, "Aku akan menyertai dan aku akan melindungimu." Artinya di sini Allah bukan hanya berjanji akan melindungi Yakub, tetapi apa? Juga memperbaharui janjinya yang pernah diberikan kepada Abraham. Kita tahu ada janjinya kepada Abraham. Siapa Abraham? Yaitu opungnya, neneknya, ya dikatakan kakeknya di sini. Di mana Allah meneruskan janjinya dengan menetapkan anak-anak dari Yakub kelak akan membentuk, yaitu menjadi 12 suku Israel ya. Dari mimpi Yakub, Tuhan ingin menyampaikan anak-anak Tuhan hal-hal yang penting. Apa hal-hal yang penting? Yaitu Allah mau memperkenankan dirinya sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak. Apa artinya? Hal ini berarti bahwa Allah mau Yakub mengenalinya sebagai Allah yang sama dikenal oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abraham. Dan juga Allah ingin mengenalkan juga bagaimana ayahnya Ishak mengenal Allah itu. Itu yang mau dikatakan. Jadi adik-adik semakin mengenal Allah yang tidak pernah mengabaikan janjinya. Satu kali ia berjanji untuk melindungi seseorang sampai keturunannya, maka janji itu akan benar-benar terwujud. Dan saat Yakub bangun dan tidur, itu dia sangat gembira. Di mana waktu itu dia penuh rasa takut, tapi rasa takutnya menjadi hilang dan berganti dengan apa? Dengan penuh dengan sukacita. Jadi anak-anak Tuhan, ingat dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu menepati janjinya untuk melindungi dan menyertai kita. Tuhan melindungi anak-anaknya yang bersandar dan mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap setia mengingat, memperbaiki, dan menyadarkan kita agar kita dapat melihat, menghargai, dan memenuhi janji Tuhan untuk hidup kita. Seperti apa yang dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 15a tadi. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik, perlindungan Tuhan untuk bukan untuk menjadikan kita supaya kita menjadi hidup sembrono, bukan. Ya, ketika Tuhan melindungi kita, artinya di situ supaya kita jangan menjadi hidup sembrono, supaya kita hidup jangan menjadi sombong dan tidak berhikmat, melainkan untuk apa? Untuk meneguhkan langkah-langkah kita dalam menghadapi atau melewati masalah. Itulah arti daripada perlindungan itu. Yang terkadang ketika kita dilindungi, sehingga kita banyak kelihatan menjadi orang yang sombong, orang yang sembrono, bahkan tidak berhikmat. Tetapi ini sebaliknya yang mau dikatakan oleh Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, perlindungan Tuhan itu bukan dari masalah atau persoalan.
melainkan dalam masalah dan persoalan itu di dalam, ya. Sehingga orang kita sebagai orang-orang percaya bisa merasakan bagaimana dinamika peneguhan Tuhan itu. Jadi adik-adik bisa jadi orang yang berlindung pada Tuhan itu, contohnya ketika kita sakit, ketika kita punya masalah, banyak yang makin membuat kita begitu menderita. Namun pertanyaannya adik-adik, apakah ketika kita di dalam persoalan itu kita makin teguh dalam Tuhan? Rasul Paulus berkata, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat 11 dikatakan oleh Rasul Paulus, inilah ketika dia di dalam peneguhan imannya, ketika dia di dalam permasalahan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempas namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh yang pada ini. Nah, anak-anak Tuhan, Tuhan adalah penolong dan penjaga. Tuhan adalah penyerta dan pelindung yang paling hebat. Kalau kita perhatikan adik, Tuhan itu bukanlah seperti CCTV. Kita tahu apa CCTV? CCTV itu akan dikatakan Tuhan itu bukanlah CCTV yang hanya menangkap gambar ketika kita dalam bahaya, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tidak seperti satpam, kita tahu, ya. Apa pekerjaan satpam? Memang melindungi. Tapi di sini Tuhan itu tidak seperti satpam yang mungkin tidak akan mampu melawan perampok bersenjata yang berjumlah lebih banyak. Tuhan juga tidak seperti alarm yang hanya memberikan peringatan, tetapi dapat memberikan pertolongan. Jadi anak-anak Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang bisa menjamin keselamatan kita. Sekarang, coba kita perhatikan apa yang dapat dilakukan Tuhan sebagai penjaga hidup kita. Seperti apa yang dapat dilakukan Tuhan kepada Yakub, ya. Yang pertama anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Apa artinya? Artinya berarti bahwa Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh, ya. Dikatakan seperti dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya, dan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Seperti tertulis dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Jadi sebagai penjaga Tuhan bukan hanya sekedar menolong ketika kita jatuh. Bahkan Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak jatuh sampai tergeletak. Penjagaan Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya, sehingga dalam melangkah pun kita tidak akan goyah. Ini yang pertama dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Artinya Tuhan menjaga kita setiap saat, 24 hari jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Tuhan menjaga kita non-stop dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka cita.
Kalau kita perhatikan, apakah matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin, Tuhan akan selalu setia menjaga kita. Walaupun matahari sangat bersinar dengan terik, bahkan dikatakan di situ malam hari sangat dingin, tetapi Tuhan menjaga hidup kita. Dan yang ketiga, anak-anak Tuhan, Tuhan akan menjaga nyawa kita. Hal ini berkaitan dengan keselamatan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya melalui siapa? Melalui Yesus Kristus, ya. Tuhan tidak akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Tetapi apa? Tuhan akan melindungi kita, bahkan melindungi nyawa kita. Jadi pertanyaannya, bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki? Nyawa kita. Maka dikatakan Tuhan akan melindungi nyawa kita. Yang keempat, adik-adik, dan yang terakhir, Tuhan menjaga kita selama-lamanya. Penjagaan Tuhan itu, adik-adik, artinya penjagaan Tuhan itu bersifat kekal. Tuhan akan menjaga kita ketika kita masuk, Tuhan juga akan menjaga kita ketika kita keluar, ketika kita bangun, ketika kita tidur, ketika kita hidup, ketika kita belajar, ketika kita shopping, jalan-jalan, apapun itu yang kita lakukan. Dan juga nanti ketika kita telah mati, bayangkan, Tuhan tetap akan menjaga kita. Tuhan kita itu adalah Allah yang kekal, yang senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi adik-adik, percayalah, walaupun bagaimana kehidupan kita, sampaikan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan, yang dibawakan oleh Amang Advent Tambun, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 153 dengan judul Sungguh Senang Bersama Yesus. Yuk Kak Syarah. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Karena ini lagu baru, kita akan ulang sekali lagi ya. Siap ya adik-adik? Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya.
Adik-adik yang di rumah, tibalah saatnya kita aktivitas kelas. Aktivitas kelas hari ini dibagi menjadi 2 seperti biasa. Untuk kelas kecil, yaitu dari kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2. Dan aktivitas kelas besar untuk kelas 3-4 dan 5-6. Kak Nova akan menjelaskan untuk aktivitas kelas yang kelas kecil dulu nih. Untuk aktivitas kelasnya itu, yaitu membuat awan harapan. Apa saja alat dan bahannya? Gampang sekali adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus mempersiapkan kertas karton, boleh berwarna apapun, warna putih atau warna yang lain. Kemudian, kertas origami. Dan yang terakhir, gunting dan juga lem. Nah, caranya, yang pertama, adik-adik menggunting kertas origami berbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, kemudian adik-adik boleh menuliskan cita-cita atau harapan adik-adik di kertas origami seperti ini. Nah, jumlahnya berapa Kak Nova? Bebas. Boleh 5 atau lebih dari 5 boleh. Nah, yang kedua, setelah itu adik-adik tempelkan kertas origami yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam kertas karton yang berbentuk awan seperti ini. Nah, ditempelkan. Misalnya Kak Nova nih punya 6 mimpi dan harapan yang sudah ditempelkan. Nah, untuk dibentuk awannya itu adik-adik boleh menuliskan kata I have a dream seperti ini. Jangan lupa menuliskan nama adik-adik ya di kertas kartonnya. Nah, jika sudah selesai, adik-adik boleh minta tolong papa atau mama untuk memfoto adik-adik dengan memegang hasil aktivitasnya. Kemudian, jangan lupa untuk mengirimkan di grup kelas masing-masing. Mudah kan untuk aktivitasnya? Nah, sekarang aktivitas untuk kelas besar. Untuk aktivitas kelas besar, adik-adik boleh mengerjakan teka-teki silang seperti pada layar berikut ini. Nah, untuk teka-teki silangnya, jangan khawatir, akan di-share di grup kelas masing-masing. Jadi adik-adik dicek ya grup kelasnya. Jika sudah mengerjakan teka-teki silangnya, jangan lupa untuk foto teka-teki silangnya. Dan adik-adik pegang juga hasil teka-teki silangnya, difoto juga, dan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk adik-adik kelas kecil, kelas besar untuk mengirimkan hasil aktivitasnya di grup kelas karena itu akan menjadi absensi adik-adik mengikuti ibadah pada minggu hari ini. Sekian untuk aktivitas kelas hari ini. Sampai bertemu di aktivitas kelas minggu depan. Dah. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh telah kami dengarkan. Di mana firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami. Di mana Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Seperti Tuhan telah menyertai dan melindungi Yakub. Yang walaupun Yakub melakukan kesalahan. Di mana dia merebut hak kesulungan daripada kakaknya. Tapi Tuhan karena telah berjanji, Tuhan akan menyertai dan melindunginya. Terlebih kepada kami juga. Lebih kepada anak-anak Tuhan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan akan membimbing anak-anak Tuhan supaya mereka lebih dewasa di dalam mengenalan-Mu ya Tuhan. Terlebih terhadap janji yang telah Kau sampaikan pada kami bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada, dalam situasi bagaimanapun kondisi dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga buat kelas aktivitas yang telah berjalan dengan baik, di mana yang dipimpin oleh para guru-guru sekolah minggu, di mana lebih mengenal lagi anak-anak Tuhan, bagaimana penyertaan dan penjagaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Biarlah melalui firman-Mu dan melalui kelas aktivitas yang telah kami lakukan, melalui ibadah
online kami ini. Itu akan lebih mematangkan iman daripada anak-anak Tuhan. Dan itulah yang akan mereka pakai untuk menuju kedewasaan iman mereka, terlebih meraih masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya tiba kita dalam ucapan selamat ulang tahun. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 4 April sampai 10 April 2022, ada 3 orang. Kanova bacakan ya. Yang pertama, Michelle Gabriela Lumban Batu. Yang kedua, Joshua Prasaja Parlindungan Siagian. Dan yang ketiga, Wina Anugrah Ritonga. Nah, Kanova mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Pengurus Seksi Sekolah Minggu, dan seluruh kakak abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, untuk merayakan ulang tahun adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk Kak Syara. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Michelle, padamu Joshua, padamu Wina, selamat ulang tahun. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari lagu pujian sekolah minggu dengan judul Berilah Yang Baik. Yuk Kak Syara. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita berdoa. Kembali kami mengucap doa kami ya Tuhan kepadamu, di mana sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan dan pelindungan-Mu kepada kami orang-orang yang percaya kepadamu akan selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini, di mana kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi bersama, sudah aktivitas kelas juga. Nah, demikianlah ibadah kita pada minggu hari ini. Kanova mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan seluruh kakak abang guru sekolah minggu tetap berpesan kepada adik-adik, tetaplah berdoa, patuhi mama dan papa, jaga kesehatan, dan di rumah aja. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Dah.